Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Niswar Wibowo, Prodi Teknik Lingkungan. Saya di sini akan mensetor hafalan hadis beserta artinya dan penjelasannya. Nah, ini dari program studi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, fenomena pendidikan. Hadisnya yaitu Tolibul ilmi faridotun ala kulli muslim, yang artinya adalah menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, penjelasan hadis tersebut menyatakan bahwa menuntut ilmu bukanlah pilihan tetapi kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah fardu bagi setiap individu bagi setiap individu muslim. Ini mencakup semua bentuk ilmu baik agama maupun dunia. Selama memberi manfaat dan mendekat kepada Allah, kita harus tetap menjalankan ilmu walaupun kita sering leha-leha. Nah, kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Nah, status hadis ini adalah status hadis tersebut adalah fenomena pendidikan itu adalah statusnya hasan. Hadis ini disebut oleh sebagian ulama sebagai dhaif atau lemah secara sanad, karena dalam jalurnya terdapat perawi yang kurang kuat seperti Abu Adillah Al-Hakim, namun dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain sehingga derajatnya naik menjadi hasan. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut adalah kewajiban individu dalam mencari ilmu. Itu mah harus wajib karena mendapatkan pahalanya. Yang kedua itu Islam mendukung perkembangan intelektual seperti kayak mencerdaskan otak dan pandai bernegosiasi. Yang ketiga, ilmu sebagai jalan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Yang keempat, setara akses ilmu baik lelaki ataupun perempuan. Nah, hadis yang kedua itu ialah tentang fenomena alam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil khalqis samawati wal ardi wal tilafil laili wan nahari la yati la ulil albab, yang artinya itu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pengganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, penjelasan hadis tersebut adalah Allah mengajak manusia untuk merenungi ciptaannya berbagai atau segala bentuk tadabbur dan kesadaran atas kuasanya. Nah, untuk menikmati atau merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ciptaannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, kepada kita manusia. Nah, hadis yang di atas itu sahih. Nah, yang paling penting itu nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Hadis tersebut nilai-nilainya adalah yang pertama itu keimanan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah motivasi untuk mengkaji sains dan fenomena alam. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa syukur dan kagum terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga adalah fenomena kimia. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-ma'u dahuru la yunas yanui Al-ma'u dahuru la yunajjasuhu sai'u, yang artinya itu air itu suci dan tidak ada yang dapat dinajiskan, yang dapat menajiskannya. Hadis riwayat Abu Daud. Penyesalannya itu adalah hadis tersebut menunjukkan sifat fisik dan kimia air dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kemurnian dan penggunaannya dalam bersuci. Status hadis ini ialah sahih. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah yang pertama kebersihan dan kesehatan. Ya jelas semua air itu bersih dan tidak ada najis sekalipun kecuali air bekas minum atau liur dari anjing atau babi. Yang kedua itu adalah pentingnya memahami sifat zat air sebagai pelarut universal. Yang ketiga adalah relevansi ilmu kimia dalam fikih. Itulah nilai-nilai fenomena kimia. Yang ketiga itu hadis fenomena lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Man arosa gorsan farkala minhu insanun au dayatun au toirun kana lahu sodakotun, yang artinya itu barang siapa menanam pohon lalu dimakan oleh manusia, binatang atau burung, maka baginya adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Islam mengajarkan pentingnya pelestarian lingkungan dengan menanam pohon sebagai amal jariah atau beruntung pada makhluk lain. Hadis status yang di atas itu adalah sahih. Nilai-nilai yang ada di hadis tersebut adalah cinta kepada lingkungan. Yang kedua adalah tanggung jawab atas apa yang diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk mencaganya. Yang ketiga adalah amal berkelanjutan. Yang kelima adalah fenomena hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kulla kaidin rodbati ahrun, yang artinya itu pada setiap makhluk hidup yang bernyawa ada pahala bila kamu berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasannya itu adalah yang di atas hadis tersebut itu adalah Islam menjunjung tinggi kasih sayang terhadap hewan sebagai makhluk ciptaan Allah. Yang menurut paham hadis yang di atas itu menurut para ulama itu sahih, dan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah kasih sayang terhadap makhluk hidup. Yang kedua, keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, kepedulian terhadap hak hewan. Yang keenam itu adalah hadis fenomena matematika atau timbangan dan kejujuran. Hadisnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifina, yang artinya itu adalah celakalah bagi orang-orang yang curang dalam takaran atau timbangannya. Terjemahannya itu adalah celakalah bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangannya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis tersebut adalah hadis ini mengandung prinsip keadilan dalam transaksi yang berkaitan langsung dengan matematika atau pengukuran timbangan dan kejujuran. Nah, itu penjelasan dari hadis tersebut. Nah, hadis ini merupakan hadis sahih menurut para ulama. Nah, nilai-nilai yang ada di hadis tersebut itu mengajarkan kepada kita itu
eh, untuk melakukan kejujuran dalam muamalah, yang kedua itu ketelitian dalam hitungan, yang ketiga itu etika bisnis dan ekonomi untuk kita manusia. Yang ketujuh adalah fenomena tumbuhan. Hadisnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, wasa masalul mu'mini kamasalil jahri, yang merupakan artinya itu perumpamaan seorang mukmin adalah seperti menanam yang selalu bergerak ketika diterpa angin tetapi tetap tegak. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis tersebut, tumbuhan menjadi metafora bagi kekuatan dan kesabaran seorang mukmin dalam menghadapi ujian. Nah, hadis tersebut itu menurut ulama itu sahih, dan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut itu mengajarkan kepada kita itu yang pertama kesabaran, yang kedua itu kekuatan dalam menghadapi cobaan, yang ketiga itu ketahanan mental dan spiritual kita. Nah, yang ke-8 itu adalah hadis fenomena alam seperti gempa, petir dan lain-lain. Nah, hadisnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ida sami'u tumur ro'da fasabahu, yang artinya itu jika kalian mendengar suara petir maka bertasbihlah. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, yang penjelasannya itu adalah fenomena alam yang menakutkan adalah peringatan dari Allah untuk merenung dan memperbanyak zikir. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah kesadaran terhadap kuasaan Allah, dan yang kedua itu rasa takut dan tunduk kepada Sang Pencipta. Yang ketiga itu adalah keseimbangan spiritual saat menghadapi bencana. Nah, hadis tersebut itu adalah menurut para ulama itu adalah menurut para ulama itu adalah hasan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.